Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam channel yang sangat kita cintai ini. Kali ini kita akan menyajikan sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita peperangan pada zaman Rasulullah, yaitu perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ini 3.000 pejuang muslim berhadapan atau melawan 200.000 tentara Romawi. Perang Mu'tah ini adalah salah satu peperangan yang sangat dahsyat di zaman kepemimpinan Muhammad SAW. Dikatakan sangat dahsyat karena keberanian pejuang muslim berjumlah 3.000 orang mampu mengalahkan 200.000 tentara Romawi yang bersenjatakan lengkap. Pada waktu itu Rasulullah mengutus utusan ke pengusaha, ke penguasa Basrah, yaitu di Romawi Timur, yang baru diangkat oleh Kaisar Romawi. Utusan yang dikirim oleh Muhammad ini yaitu membawa misi perdamaian. Ternyata utusan yang membawa misi perdamaian ini ditangkap, kemudian dibawa ke Kaisar Romawi dan dibunuh. Mendapat berita ini, Rasulullah sangat sedih, marah. Kemudian beliau mengajak berunding para sahabat-sahabatnya. Maka disiapkanlah pasukan sebanyak 3.000 orang. Rasulullah sadar bahwa yang dihadapi ini adalah musuh yang adidaya. Oleh sebab itulah Rasulullah dalam perang Mu'tah ini mengangkat 3 orang pemimpin. Yang pertama, Zaid bin Barzah. Apabila Zaid gugur, maka komando akan diambil oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far pun gugur, maka komando akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, sewaktu pasukan muslim ini akan berangkat, ternyata singa medan pertempuran Khalid bin Walid secara sukarela ikut mengabungkan dirinya dan ikhlas untuk ikut berjuang bersama pejuang Islam tersebut. Rasulullah melepas pasukan ini sampai keluar Madinah.
Kemudian Rasulullah berpesan, jangan membunuh orang tua. Jadi orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Jangan membunuh anak-anak. Dan juga jangan membunuh perempuan. Kemudian larangan Rasulullah berikutnya, jangan menghancurkan rumah-rumah penduduk. Jangan menebangi pohon-pohon. Nah, Rasulullah mendoakan pejuang Muslim ini semoga selamat dan menang. Dan Rasulullah katakan, Allah bersama kita. Semoga kembali dengan selamat. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Sekarang mari kita saksikan cerita ini. Selamat menyaksikan. Pertempuran paling heroik dan dahsyat yang dialami umat Islam di era awal perkembangan Islam adalah saat mereka yang hanya berkekuatan 3.000 orang melawan pasukan terkuat di muka bumi saat itu, pasukan Romawi dengan kaisarnya Heraclius yang membawa pasukan sebanyak 200.000 orang. Pasukan super besar tersebut merupakan pasukan aliansi antara kaum Nasara Romawi dan Nasara Arab sekitar dataran Syam, jajahan Romawi. Perang terjadi di daerah Mu'tah, sekitar Yordania sekarang, sehingga sejarawan menyebutnya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah terjadi pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau tahun 629 Masehi. Penyebab Perang Mu'tah ini bermula ketika Rasulullah SAW mengirim utusan bernama Al-Harits bin Umair Al-Asdi yang akan dikirim ke penguasa Basra, Romawi Timur, bernama Hanits bin Abi Syamr Al-Ghassani yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi. Di tengah perjalanan, utusan itu dicegat dan ditangkap penguasa setempat bernama Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, pemimpin dari Bani Ghassaniyah, daerah jajahan Romawi, dan dibawa ke hadapan Kaisar Romawi Heraclius. Setelah itu kepalanya dipenggal. Pelecehan dan pembunuhan utusan negara termasuk menyalahi aturan politik dunia. Membunuh utusan sama saja ajakan untuk berperang? Hal inilah yang membuat Rasulullah marah. Mendengar utusan damainya dibunuh, Rasulullah sangat sedih. Setelah sebelumnya berunding dengan para sahabat, lalu diutuslah pasukan muslimin sebanyak 3.000 orang untuk berangkat ke daerah Syam, sebuah pasukan terbesar yang dimiliki kaum muslim setelah perang Ahzab. Rasulullah sadar melawan penguasa Busra berarti juga melawan pasukan Romawi yang notabene adalah pasukan terbesar dan adidaya di muka bumi ketika itu. Namun ini harus Rasulullah lakukan karena bisa saja suatu saat pasukan lawan akan menyerang Madinah. Kelak pertempuran ini adalah awal dari pertempuran Arab, Bizantium. Rasulullah SAW bersabda, pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, bila ia gugur komando dipegang oleh Ja'far bin Abu Talib, bila gugur pula panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ini pertama kalinya Rasulullah mengangkat 3 panglima sekaligus karena beliau mengetahui kekuatan militer Romawi yang tak tertandingi pada waktu itu. Ketika pasukan ini berangkat, Khalid bin Walid secara sukarela juga ikut menggabungkan diri, dengan keikhlasan dan kesanggupannya dalam perang hendak memperlihatkan itikat baiknya sebagai orang Islam. Masyarakat ramai mengucapkan selamat jalan kepada komandan-komandan beserta pasukannya itu, dan Rasulullah juga turut mengantarkan mereka sampai ke Saniatul Wada, di luar kota Madinah dengan memberikan pesan kepada mereka. Jangan membunuh wanita, bayi, orang-orang buta atau anak-anak, jangan menghancurkan rumah-rumah atau menebangi pohon-pohon. Rasulullah mendoakan dan kaum muslimin juga turut mendoakan dengan berkata, Allah menyertai dan melindungi kamu sekalian, semoga kembali dengan selamat. Komandan pasukan itu semula merencanakan hendak menyergap pasukan Syam secara tiba-tiba, seperti yang biasa dilakukan dalam ekspedisi-ekspedisi yang sebelumnya.
Dengan demikian kemenangan akan diperoleh lebih cepat dan kembali dengan membawa kemenangan. Kaum muslimin bergerak meninggalkan Madinah, 3.000 pasukan dengan semangat jihadnya menuju Syam. Musuh pun mendengar keberangkatan mereka, dipersiapkanlah pasukan super besar guna menghadapi kekuatan kaum muslimin. Kaisar Heraklius mengerahkan lebih dari 100.000 tentara Romawi. Sedangkan Syurahbil bin Amr mengerahkan 100.000 tentara yang terdiri dari kabilah Lakham, Jusdan, Kain dan Bahra. Kedua pasukan itu pun bergabung. Pasukan tersebut dipimpin oleh Theodor, saudara Heraklius. Mendengar kekuatan musuh yang begitu besar, kaum muslimin berhenti selama 2 malam di daerah bernama Ma'an wilayah Syam guna merundingkan apa langkah yang akan diambilnya dan beberapa orang ada yang berpendapat, sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah, melaporkan kekuatan musuh, mungkin beliau akan menambah kekuatan kita dengan pasukan yang lebih besar lagi, atau memerintahkan sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan ia mengobarkan semangat pasukan dengan ucapan berapi-api. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai ini adalah sesuatu yang kalian keluar mencarinya, yaitu syahid, gugur di medan perang. Kita tidak berperang karena jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, kita berjuang semata-mata untuk agama ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kita dengannya, majulah. Hanya ada salah satu dari 2 kebaikan, menang atau gugur, syahid di medan perang. Lalu mereka mengatakan, demi Allah, Ibnu Rawaha berkata benar. Kepada pasukan muslimin menjadi semangat walaupun dengan bilangan yang jauh lebih sedikit menghadapi musuh yang berjumlah 200.000 yang berhasil dihimpun orang Romawi untuk menghadapi suatu peperangan dahsyat yang belum ada taranya pada masa sebelum itu. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu, pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, pasukan kiri, dan pasukan tengah sebagai pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara muslimin melawan puluhan tentara musuh, akan tetapi, tentara Allah yang memiliki kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka sebab kekuatan mereka satu banding. Tentara Allah sebagai wali dan kekasihnya yang berperang untuk meninggikan agamanya, maka pasti Allah bersama mereka. Adapun orang-orang kafir sebanyak apapun bilangan dan kekuatan mereka, maka ibarat buih yang tidak berarti apa-apa. Sesuai perintah Rasulullah, pasukan Islam dipimpin Zaid bin Haritsah dengan bendera di tangannya. 3.000 pasukan Islam melawan 200.000 tentara Romawi jelas tak seimbang. Zaid bertempur dengan gagah berani. Sampai kemudian sebuah tombak Romawi menancap di tubuhnya. Darah segar asa abiku unal awalun tumpah di bumi Muktah. Andaikan memiliki air mata, tanah di sana sudah menangis sejak tubuh mulia itu terjatuh. Zaid tergeletak sudah, melihat Zaid jatuh. Ja'far bin Abu Talib segera melompat dari punggung kudanya, lalu dipukulnya kaki kuda itu dengan pedang, agar tidak dapat dimanfaatkan musuh. Kemudian secepat kilat disambarnya bendera komando Rasulullah dari tangan Zaid, lalu diacungkan tinggi-tinggi sebagai tanda pimpinan kini beralih kepadanya. Ja'far bertempur dengan gagah berani sambil memegang bendera pasukan. Beliau maju ke tengah-tengah barisan musuh sambil mengibaskan pedang kiri dan kanan memukul rubuh setiap musuh yang mendekat kepadanya sampai akhirnya, pasukan musuh dapat mengepung dan mengeroyoknya. Ja'far berputar-putar mengayunkan pedang di tengah-tengah musuh yang mengepungnya. Dia mengamuk menyerang musuh ke kanan dan kiri dengan gagah berani. Sampai suatu ketika, ada seorang pasukan Romawi yang menebas tangan kanannya hingga putus. Darah suci pahlawan Islam tertumpah ke bumi, lalu bendera dipegang tangan kirinya. Rupanya pasukan Romawi tidak rela bendera itu tetap berkibar, tangan kirinya pun ditebas hingga putus. Kini ia kehilangan 2 tangannya, yang tersisa hanyalah sedikit lengan bagian atas. Dalam kondisi demikian, semangat beliau tidak surut. Ja'far tetap berusaha mempertahankan bendera dengan cara memeluknya sampai beliau gugur oleh senjata lawan. Ada di antara mereka yang menyerang Ja'far dan membelah tubuhnya menjadi 2. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika ia bertempur sebagai seorang prajurit, Ibnu Rawahah bertarung tanpa ragu-ragu dan peduli.
Sekarang setelah menjadi panglima yang akan dimintai tanggung jawabnya atas hidup mati pasukannya, setelah terlihat kehebatan tentara Romawi seketika seolah terlintas rasa kecut dan ragu-ragu pada dirinya. Tetapi saat itu hanya sekejap, kemudian ia membangkitkan seluruh semangat dan ketakutannya dan melenyapkan semua kekhawatiran dari dirinya, sambil berseru, "Wahai diriku, bila kau tak tewas terbunuh, kau kan pasti mati. Inilah kematian sejati yang sejak lama kau nanti." Ia pun maju menyerbu orang-orang Romawi dengan tabahnya, kalau tidaklah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan bahwa hari itu adalah saat janjinya akan ke surga, niscaya ia akan terus menebas musuh dengan pedangnya, hingga dapat menewaskan sejumlah besar dari mereka. Tetapi waktu keberangkatan sudah tiba, yang memberitahukan awal perjalanannya pulang ke hadirat Allah, maka naiklah ia sebagai syahid. Sabit bin Arkam mengambil bendera komando yang telah tak bertuan itu dan berteriak memanggil para sahabat Nabi agar menentukan pengganti yang memimpin kaum muslimin, maka, pilihan mereka jatuh pada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sangat sadar, tidaklah mungkin menandingi pasukan sebesar pasukan Romawi tanpa siasat yang jitu. Ia lalu mengatur strategi, ditebarkan rasa takut ke diri musuh dengan selalu mengganti formasi pasukan setiap hari. Pasukan di barisan depan ditukar di belakang, dan yang di belakang berada di depan. Pasukan sayap kanan berganti posisi ke kiri, begitupun sebaliknya. Tujuannya adalah agar pasukan Romawi mengira pasukan muslimin mendapat bantuan tambahan pasukan baru. Selain itu, Khalid bin Walid mengulur-ulur waktu peperangan sampai sore hari karena menurut aturan peperangan pada waktu itu, peperangan tidak boleh dilakukan pada malam hari. Khalid memerintahkan beberapa kelompok prajurit kaum muslimin pada pagi harinya agar berjalan dari arah kejauhan menuju medan perang dengan menarik pelepah-pelepah pohon sehingga dari kejauhan terlihat seperti pasukan bantuan yang datang dengan membuat debu-debu berterbangan. Pasukan musuh yang menyaksikan peristiwa tersebut mengira bahwa pasukan muslim benar-benar mendapatkan bala bantuan. Mereka berpikir bahwa kemarin dengan 3.000 orang pasukan saja merasa kewalahan, apalagi jika datang pasukan bantuan. Karena itu, pasukan musuh merasa takut dan akhirnya mengundurkan diri dari medan pertempuran. Perang ini adalah perang yang sangat sengit meski jumlah korban hanya sedikit dari pihak muslim. Di dalam peperangan ini Khalid bin Walid telah menunjukkan suatu kegigihan yang sangat mengagumkan. Dalam perang Mu'tah, 9 bilah pedang patah di tangan Khalid bin Walid kecuali sebilah pedang kecil dari Yaman. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, Allah memerintahkan kita untuk berjuang, untuk berjihad melawan kebatilan, untuk berjihad melawan ketidakadilan. Kita jangan menghitung kalah menangnya. Kalah menang itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita hanya mencegah kebatilan dan melaksanakan jihad. Kita umat Islam tentu akan selalu menang dalam mencegah kebatilan ini. Ini harus kita yakini sepenuh hati. 3.000 pejuang muslim yang sabar itu, kalau mereka terbunuh, tentu matinya mati syahid. Balasan mati syahid adalah surga. Mati syahid kita di dunia dibalas Allah dengan surga yang abadi di akhirat kelak. Masya Allah, balasannya begitu hebat. Nah, sekarang kita punya kesempatan untuk berjihad itu.
silahkan Anda gunakan kesempatan jihad ini sebaik-baiknya. Semoga kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.